Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Friendly Webinar edisi hari Senin, tanggal 12 Juni 2017. Bersama saya, Aditya Nugroho di sini, dan rekan saya. Jasa Adi Mulia. Iya, pagi Pak Jasa, gimana weekendnya? Iya. Oke, sebelum mulai seperti biasa, kita konfirmasi dulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, apa ada terdengar suaranya? Oke, terima kasih Ibu Elis dan Pak Made Adiwiyato. Terima kasih. Kita langsung mulai saja untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Jasa Adi Mulia. Baiklah, untuk hari ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah atau bearish di support level 5648 dan juga resistance level di level 5718 ya. Untuk pagi ini memang indeks regional dibuka melemah tipis. Ini mengikuti pelemahan saham-saham sektor teknologi di Nasdaq semalam ya. Penurunan indeks-indeks saham teknologi itu dipicu oleh Robert Burujerdi, yaitu Global Chief Investment Officer di Goldman Sachs, yang mengatakan bahwa rendahnya volatilitas pada saham-saham seperti Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, dan juga Google ini mungkin telah membutakan investor akan adanya risiko-risiko terutama yang berhubungan dengan siklus atau juga regulasi. Selain itu juga menjelang pertemuan FOMC ya nanti tanggal 13 hingga 14 Juni nanti, investor mengharapkan adanya semacam petunjuk untuk mengetahui trajektori dari suku bunga ke depannya seperti apa gitu. Apakah kalau nanti bulan ini dinaikkan terus September ada lagi, atau bulan Juni dinaikkan September nggak ada itu. Jadi mesti investor menantikan adanya guidance atau petunjuk mengenai hal tersebut. Pasar saham di Australia, Malaysia, dan Filipina hari ini tutup karena ada libur nasional. Sementara dari sisi makroekonomi, pagi ini data core machinery orders Jepang untuk bulan April turun 3,1% ya, month on month. Ini lebih besar dari ekspektasi yang hanya memperkirakan penurunan sebesar 1,3%. Selain itu juga hari ini akan ada rilis data ekonomi dari Singapura, yaitu penjualan retail bulan April. Dari Tiongkok ada penyaluran kredit baru dalam yuan selama bulan Mei, dan juga dari India ada rilis data industrial production bulan April dan juga inflasi bulan Mei. Seperti itu. Iya, nah itu tadi untuk IHSG-nya kami lihat mungkin masih ada peluang bearish pada saya, tapi kalau sedikit kita lihat secara teknikal. Nah, ini IHSG-nya. Kalau lihat dari indikasi memang sudah terbaca sejak bulan April lalu bahwa bisa kembali terkoreksi IHSG, dan kita lihat dari indikasi MACD-nya sudah meluncur sejak bulan April, dan dalam jangka pendek juga stokastik kembali menuju area oversold. Jadi kita lihat ini sudah terkoreksi sepanjang pekan kemarin ya, dan meskipun hari ini ada peluang untuk menguji support di 5640, namun juga dalam pekan ini ada perkiraan dari kami ada technical rebound mungkin sampai 1 hingga 3 hari berlangsungnya, namun tidak lama, jadi dapat dimanfaatkan mungkin 2 hari technical rebound itu untuk take profit saja, jadi untuk keluar di sana. Karena kalau kita lihat memang tren IHSG sendiri sudah mulai memuncak ya, dan kalau sedikit kita lihat perhatikan dari foreign flow analysis. Nah ini sudah confirm mereka jualan ya, dan ketika jualan tentu tidak akan IHSG serta-merta akan meluncur turun, tidak, tentu akan ada pembalikan arah dan sedikit riak-riak. Jadi manfaatkan riak atau kenaikan yang akan terjadi, tren rebound itu untuk jualan, apalagi jika ada IHSG menguat tapi asing masih net sell, itu justru masih menjadi bahaya gitu. Nah ini untuk IHSG
secara overall jangka medium ada peluang untuk melemah, namun jangka pendek dalam pekan ini kami perkirakan ada peluang untuk technical rebound kemungkinan sampai ke level 5740 ya, 5730 hingga 5740 untuk pantulannya, dan sampai ke level sana mungkin bisa coba take profit. Kalau kita lihat candle mingguannya juga seperti apa juga? Untuk candle mingguannya memang ada technical rebound atau seperti apa? Ya, ini untuk mingguannya sih masih justru beberapa arah jadi bearish ya Pak ya. Untuk arahnya tampaknya memang di sini nggak kelihatan ada potensi technical rebound. Namun kalau kita lihat dari candle hariannya ini ada peluang untuk technical rebound dalam pekan ini. Tapi technical reboundnya tidak berlangsung lama. Oke. Demikian. Oke, kita masuk ke stock news sekarang. Ya, baik. Yang pertama adalah PT Cahaya Sakti Investindo Sukses atau CSIS, ini emiten baru ya. CSIS merencanakan untuk membangun 30 hektar land bank di daerah Sentul Bogor untuk membangun mixed use development project. Daerah ini nanti akan terintegrasi antara apartemen, mall dan juga gedung perkantoran, hotel dan juga hospital. Proyek ini akan dibagi menjadi 3 bagian, dan fase pertama akan memakan area sebesar 6 hektar. Berikutnya adalah Gold atau PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur. Gold mengalokasikan capex sebesar 450 miliar untuk ekspansi bisnisnya. Rencana ini termasuk 150 menara telekomunikasi dengan microcell pole. Setiap unit microcell pole itu membutuhkan sekitar 300 juta rupiah, dan capex ini akan didanai 70% melalui pinjaman dan 30% melalui internal cash. Kalau kita lihat microcell pole ini mirip seperti yang punyanya STTP ya. Ya, jadi lebih cocok untuk perkotaan sih kalau menurut saya. Soalnya lebih rendah gitu. Berikutnya adalah PT Panorama Transportasi atau WH. WH meluncurkan aplikasi online di kuartal 2 tahun 2017 ini. Manajemen percaya bahwa inovasi teknologi sudah tumbuh sebegitu cepatnya sehingga perusahaan berencana untuk menggunakan teknologi tersebut untuk mempertahankan market share-nya. Selain itu juga WH sudah menggalang kerjasama dengan Gokar. Yang terakhir adalah PT Bumi Resources atau Bumi. Bumi telah menukar 4 utangnya dengan mengeluarkan saham baru dengan mendistribusikan exchange offer memorandum kepada masing-masing debiturnya. Jumlahnya sebesar 3,8 billion US dollar. Demikianlah market news untuk hari ini. Oke, Pak, terima kasih Pak Jasa. Sekarang kita masuk untuk technical. Nah, ini menu weekly kita. Pertama ada saham Telkom. Nah, kalau kita lihat juga pada pekan kemarin saham Telkom ini bergerak cenderung tertekan ya pada 2 pekan terakhir setelah memuncak di harga hampir 4.700 atau tepatnya di level 4670. Telkom terus terpuruk sampai menguji support di kisaran 4.300. Namun pada Jumat kemarin sempat ada bangkit balik arah hingga ke level 4370, namun kembali ditutup di level 4330. Nah, yang menarik adalah ada 2. Pertama dari technical, kita lihat dari MACD ini histogramnya tampak sudah mulai ada pembalikan arah, yakni sudah mulai melemah kekuatan penurunannya, dan juga dari stokastiknya di mana sejak bulan April lalu cenderung sideways untuk Telkom ini, dan stokastik sudah ada di area oversold dan mulai ada pembalikan arah atau ada golden cross di bawah sini nih seperti kita lihat. Jadi untuk indikasi Telkom ada peluang untuk technical rebound. Yang kedua adalah memang pekan-pekan lalu Telkom tampak tertekan dari foreign flow analisisnya, asing melakukan net sell di saham ini. Namun kemarin menariknya ada total net buy lebih dari 100 miliar rupiah di saham Telkom meskipun harganya pada akhir hari ditekan. Jadi ini semacam tekanan ya dari asing untuk menakuti lokal bahwa ini saya mau beli, jangan beli dulu tuh.
Nggak apa. Ini kalau kita dari kombinasi antara technical dan foreign flow-nya, ada peluang bagi saham Telkom ini untuk kembali rebound. Paling tidak sampai ke resisten di kisaran 460 hingga 4.500. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin ada yang berani coba di level 4.300, bisa di hold dulu, mungkin level 45 atau 4460 470 tadi bisa dimanfaatkan untuk take profit di saham Telkom, karena kalau kita memang IHSG secara overall agak mengkhawatirkan. Jadi untuk keamanan, setiap ada profit lebih baik kita amankan dulu profitnya sambil kita lihat peluang selanjutnya. Demikian untuk Telkom. Jadi ini berlaku untuk pekan ini ya. Kita mungkin harapannya dalam pekan ini akan ada technical rebound di saham Telkom. Nah, perhatikan juga sejak 2 bulan terakhir ketika ada rebound kencang seperti di bulan Mei tanggal 20 April 21 dan juga bulan Mei tanggal 19 ini, kenaikannya cukup besar dan biasanya besoknya akan diiringi oleh koreksi kembali. Jadi hari itu boleh hold, namun besok pagi-pagi langsung jual. Jadi karena closingnya biasanya akan lebih rendah daripada harga opening dan akan diikuti oleh koreksi berikutnya. Jadi demikian untuk saham Telkom. Berikutnya ada saham AALI. Nah, sektor CPO yang masih meluncur turun harganya. Tapi kalau dilihat ini sudah mulai sideways. Jadi kalau kita fasenya ada dua. Di sini ini fase downtrend. Ini tampaknya sudah mulai dipatahkan sejak tanggal 10 Mei lalu dan sekarang sudah dalam fase sideways ya, sideways dengan support di kisaran 14.000 dengan resisten di level 14.900 hingga 15.000 kurang lebih. Dan sekarang sudah ada di area support. Kalau kita lihat dalam fase sideways, ini stokastik ada di area oversold dan sudah mulai merapat. Jadi ada potensi bagi AALI technical rebound. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa coba mulai buy on weakness di kisaran 14.000 hingga 14.300 dan bisa take profit di kisaran 14.600 hingga ke 15.000. Jadi memang mungkin rentangnya tidak terlalu lebar, tapi ini ada peluang yang bisa dimanfaatkan di saat ini. Lalu ada INTP. Nah, sektor semen yang lain teknikalnya kurang begitu bagus. INTP ini ada peluang karena kalau kita lihat hari Jumat lalu ini membentuk hammer dan kepalanya hijau ya untuk candlesticknya. Kalau kita lihat dari histogram MACD ini juga sudah mulai memuncak untuk kekuatan pelemahannya dan mungkin akan ada pembelian dalam waktu dekat ini. Ditambah lagi untuk stokastiknya juga sudah golden cross di area oversold, jadi indikasi technical mendukung adanya technical rebound. Kalau ada technical rebound maka resistennya ada di kisaran 18.600 hingga ke 18.700, jadi bisa coba dimanfaatkan untuk take profit di area tersebut. Ini INTP ya. Terakhir ada dari sektor konstruksi, ada Adikarya. Kalau kita lihat memang saham-saham konstruksi masih tertekan kemarin. Nah ini cuman yang leadingnya ada Adikarya. Kalau kita lihat ini ada kemarin pantulan sedikit ya, meskipun masih sedikit, tapi ini tepat di area support kisaran 2150-an dan juga stokastik meskipun belum golden cross, namun sudah mulai melandai dan tampaknya dalam 1 hingga 2 hari mungkin akan ada technical rebound di saham Adikarya dengan resisten target price di kisaran 2.300 hingga ke 2.370 untuk target price pantulan di Adikarya. Nah, bagaimana dengan saham konstruksi yang lain? Kalau kita lihat saham Waskita Karya sedikit mirip, namun tampaknya akan agak sedikit 1 hingga 2 hari di belakang Adikarya. Jadi konfirmasi kita lihat Adikarya dulu. Jika dia memang confirm rebound, maka next bisa dilihat Waskita Karya. Sama seperti saham batubara pekan lalu, di mana Adaro adalah transatornya, baru diikuti oleh PTBA dan saham-saham yang lainnya. Nah, di sini juga Waskita akan mengikuti Adaro, akan mengikuti Adikarya ya Pak ya. Jadi kalau Adikarya konfirmasi bullish, next bisa dilihat di saham Waskita Karya dengan target price di kisaran 2.300 hingga ke 2.350. Kalau kita lihat juga saham Wika, konstruksi yang lain, BUMN. Nah, ini juga sedikit lagging ya, mungkin akan berbarengan dengan Waskita Karya. Ini sudah mulai melandai, jadi bisa dilihat dulu Adikarya jika dia breakout atas, maka Wika dan Waskita bisa diikuti. Kapankah Adikarya breakoutnya?
Nah, ini bisa kita lihat jika dia lewat di level 2200 maka confirm boleh diambil ya, apalagi dengan volume cukup tebal. Dan jika dia sudah mulai beranjak di atas 2200-nya menuju 2300 maka bisa masuk ke saham Waskita dan Wijaya Karya. Demikian untuk technical recommendation untuk Senin ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh memasukkan di kolom yang tersedia dan akan kita bahas bersama-sama nanti. Ya, untuk pertama ada Bapak Roy Barus untuk saham Jasa Marga, Alam Sutra, dan Aneka Tambang. Baik, Pak Roy Barus. Pertama kita saham Jasa Marga terlebih dahulu. Ya, ini Jasa Marga seperti juga sebelumnya ada pantulannya di MA20 pada tanggal 7 Juni. Namun tampaknya sekarang pantulan sudah mulai selesai. Jadi bagi yang sempat mengambil di area 5.000 bahkan 4.900-an sekitar itu, bisa coba siap-siap take profit di sekarang dan tunggu karena ada peluang untuk membentuk head and shoulder ya di saham Jasa Marga jika ada koreksi. Support kritikalnya ada di kisaran 5.000. Jika dia jebol 5.000 maka sebaiknya coba tunggu di level 4.800 untuk kembali akumulasi Jasa Marga. Namun untuk fundamental nggak ada masalah dengan saham ini. Jadi dinamika ini dapat dimanfaatkan untuk kembali akumulasi di harga yang lebih bawah dari harga sekarang. Jadi saran kami kalau Bapak ada barang lepas dulu Pak, sell on strength di kisaran 51 hingga 5150 dan 5.000 tunggu dulu, jangan masuk dulu. 5.000 kita lihat jika dia kuat ada pantulan mungkin 5.020 boleh masuk lagi, namun jika tidak kuat dan kembali ke bawah 5.000 sebaiknya tunggu di level 4.800 untuk kembali akumulasi. Next ada saham Alam Sutra. Oke, masih downtrend Pak, jadi belum kami sarankan untuk masuk, masih wait and see jika belum ada barang. Stokasnya juga patah ke bawah ya, jadi ini belum favorable untuk saham Alam Sutra dan kita masih menantikan supportnya di berapa. Kalau kita tarik ke belakang, ini adalah tepat di support ya. Ini support dari tahun 2016 ya, bulan Februari Januari kurang lebih. Ini support yang cukup kuat, mudah-mudahan ada pantulan di sana. Namun hal yang bahaya jika justru support kuat ini jebol, maka kita akan melihat harga Alam Sutra kembali ke kisaran Rp200. Ini panjang banget ini. Ini kembali ke harga tahun 2012 kurang lebih ya. Ini panjang sekali. Kalau kita lihat bentuk chartnya, peluang untuk jebol support sekarang ini besar, jadi mungkin wait and see saja. Jika ingin masuk, tunggu sampai reda, benar-benar ada pantulan kembali baru bisa masuk di saham Alam Sutra. Tapi kalau kita lihat secara long term kan berarti kan emang sahamnya nggak kemana-mana kalau kayak gitu kan. Sempat ke ya, tapi memang kan, ya prospek apakah ini cermin dari fundamental kita juga kurang tahu teman. Sektornya memang agak sedih dan juga Alam Sutra mungkin hype-nya di lokasi yang pertama ya. Untuk lokasi Pasar Kemis mungkin kurang terlalu responnya kurang terlalu bagus dari marketnya ya. Oke, itu untuk Alam Sutra Pak Roy Barus. Jadi mungkin jika Bapak melirik saham ini untuk masuk, mungkin bisa coba lihat saham-saham properti yang lain mungkin lebih baik. Oke, berikutnya ada Aneka Tambang. Ya, Aneka Tambang juga Ali. Oke, Aneka Tambang. Ya, Aneka Tambang ini. Nah, ini masih berusaha untuk bertahan di atas level 700, Pak Roy. Seperti kita bahas pekan lalu kalau nggak salah ya, ini kuncinya ada di level 700. Jika dia mampu memantul di atas level 700 atau paling tidak dijaga di atas level tersebut, masih bisa di hold. Namun jika dia jebol di bawah 700, mungkin coba di trade sell terlebih dahulu. Di sini juga kita lihat MA20 harinya sudah mulai bangkit ke atas dan sudah hampir support ya, menjadi support MA20 harinya. Indikasi stokastik ada
menerapat ya, mungkin akan ada technical rebound. Jadi dalam jangka pendek ada peluang untuk technical rebound, tapi manfaatkan untuk trading saja, tidak untuk di hold dulu karena memang kondisi market overall kurang begitu bagus. Jadi jika Bapak ingin hold selama di atas 700 masih bisa, namun jika ingin trading sebaiknya di jangka pendek saja Pak, untuk harian saja di saham aneka tambang dengan resisten di level 750 untuk take profit. Berikutnya ada Bapak atau Ibu Imuna, analisis bumi setelah 1-2 hari apakah ada peluang rebound ya. Oke. Bumi untuk terkait langkah red isunya belum bisa bicara banyak karena dari OJK belum ada pengumuman apakah di approve atau tidak. Namun kalau kita secara teknikal saja ini jangka pendek ada Pak peluang untuk kembali ke level 370, mungkin 360, 370, namun sampai saat itu saja sebagai take profit di saham bumi, jadi memang rentangnya tidak terlalu lebar di sekarang harga 340 ya. Jadi sampai 360, 370 mungkin target arahnya. Karena sambil menunggu kabar terkait isunya ini, gerakannya akan cenderung terbatas dengan rentang 325 hingga ke 400 rupiah Pak. Pak Made Adi, saham Aisyah untuk midterm baik. Aisyah kemarin kalau nggak salah ada turun ya kinerjanya ya. Iya. Fundamental Aisyah. Oke, ini juga sudah terkoreksi dari harga 2.200 sampai ke level 1865, sudah cukup dalam. Tapi ini masih dalam koridor Bollinger Band ya. Jadi untuk peluang lanjut masih ada untuk koreksi di Aisyah. Kalau sedikit kita lihat dari fundamentalnya, ya memang ada penurunan kinerja ya di sana. Jadi ini price in dengan fundamentalnya. Untuk medium tampaknya masih dalam fase bearish Pak. Jadi masih ada peluang untuk pelemahan meskipun sekarang sudah ada di area support kuat ya. Ini kalau kita lihat ini support di bulan September lalu juga di bulan November, ini kembali diuji lagi di bulan Februari. Nah, kita lihat by technical jika dia jebol, kita buatkan Bollinger Band-nya. Retracement Fibonacci-nya. Ya, oke, kurang lebih ada di di sini. Oke. Support berikutnya ada di kisaran 1760, namun itu support sementara ya, dan support lebih kuat lagi ada di harga 1600, memang cukup jauh. Dalam medium tampaknya peluang untuk ke 1600 masih terbuka Pak, meskipun tentu tidak serta-merta akan langsung turun secara linear, akan ada pantulan-pantulan kecil, namun cukup berisiko untuk trading di saham yang sedang dalam fase downtrend seperti ini. Jadi lebih baik tunggu sampai di harga 1600, boleh coba nanti tampung kembali Pak Made. Lalu ada Bapak atau Ibu Fu Fasen, tadi sekaligus menjawab pertanyaan mengenai Aisyahnya Pak atau Bu ya. Lalu ada WSBP, Waskita Beton. Masih dijaga di area harga IPO. Nah, ini kalau kita sudah mulai melandai kita saya, jadi sudah membentuk setengah parabola, ini sudah mulai area bottom, mungkin bisa coba buy on weakness di harga 480, sambil coba peluang jangka pendek bisa ditradingkan dengan resistance 500, namun jika breakout 500 maka arahnya kembali menjadi uptrend bisa. Jadi ini saran kami bisa coba buy on weakness di harga 480 hingga ke 485 sambil di hold. Lalu ada INDF. Ini patah ke bawah INDF ya setelah dividen ya, sebelum dividen. Oke, ini 8.400 ya supportnya. Ya, bisa dilihat, mungkin bisa dilihat tunggu sampai histogram mulai memuncak atau melandai, atau ketika stokastik ada di area oversold Pak atau Bu, bisa coba tampung di area tersebut. Mungkin kita lihat antara 82 sampai 84 ini menjadi area yang bisa coba mulai sedikit demi sedikit
coba masuk di saham Indofood. Namun pun ada pantulan, kami perkirakan tidak akan kembali ke level 8.900, mungkin hanya sampai 8.600 saja untuk pantulan jika dia memantul di area 8.200-nya. Jadi sementara masih wait and see, kita lihat pekan ini jika ada pantulan di mungkin 82 hingga 84, boleh coba mulai masuk sedikit demi sedikit. Lalu Ibu Emi, ada saham Inaf dan KF, bisa beli di harga berapa? Baik, kita lihat saham Inaf Farmasi ya. Oke, Inaf ini juga mungkin boleh coba beli di harga sekarang 3.000, 3.075 ini. Karena kalau kita ini sudah mulai melandai, mungkin akan ada tarikan lagi di saham Inaf. Ini volume juga tipis ya tampaknya ya. Melihat nature saham yang cukup volatile, mungkin kamu tidak sarankan untuk banyak-banyak trading di saham ini, bisa sebagian saja, sifatnya untuk mencoba ya, karena memang agak sedikit sepi ini saham ini akhir-akhir ini. Dan kalau ada pantulan tarikan, mungkin bisa kembali ke level 4.000, bisa coba dimanfaatkan untuk take profit di sana. Jadi kalau masuk mungkin di harga sekarang 3.100 ya, 3.000 hingga 3.100, lalu juga take profit di kisaran 39 hingga ke 4.000 rupiah. Lalu KF Kimia Farma, Juragan Apotik. Sebaliknya dengan Kimia Farma, ini ada peluang untuk terkoreksi ya. Kita lihat sudah mulai melemah kekuatan kenaikannya, dan ini sedang menguji support MA20-nya. Perhatikan di sekitar 2.800, jika dia jebol maka trennya menjadi melemah kembali, jadi downtrend dan kurang begitu bagus. Secara chart kami tidak sarankan untuk masuk dulu di saham Kimia Farma kecuali dia ada pantulan kembali di level MA20 dan breakout level 3.000, maka dia masih uptrend ya. Namun jika dia 3.000 tidak kuat dan kembali melemah, maka sebaiknya jual saja di saham KF dan tunggu jika dia breakdown 2.800, maka nextnya ada di kisaran 2.400 untuk supportnya. Lalu Pak Haryanto Suyitno, saham BBCA Banking. BBCA ada kabar Pak untuk fundamentalnya? Belum kita masih nunggu yang kuartal 2 ini. Oke. Baik, technical juga sudah dalam fase sideways sejak bulan Mei lalu, dan kemarin menguji resisten di 18.000 ya, 18.100 dan tidak kuat. Tampaknya bisa coba nanti trade buy di kisaran 17.000 hingga 17.100 saja Pak. Ini pas di Bollinger Band bawah, jadi tunggu sampai area tersebut, boleh coba trade buy dan take profit kembali di kisaran 17.900 hingga ke 18.000 rupiah. Jadi sementara masih sideways, jadi bisa coba ditradingkan saja dengan rentang 17.000 hingga ke 18.000. Lalu Ibu Vivi, Gajah Tunggal. Oke, Gajah Tunggal. Oke, Gajah Tunggal juga ada peluang uptrend, namun tampaknya sudah mulai agak terbatas Ibu kenaikannya. Kalau Ibu ada barang, mungkin bisa siap-siap take profit di kisaran 12.10 hingga 12.20 mungkin Bu. Jadi, oke, open langsung patah ke bawah ya. Ya, ya, kalau ada kenaikan sedikit mungkin 11.5 bisa coba take profit dulu, kembali lagi ini jadi cukup volatile. Iya. Ya, ini memang volatile ya. Mulai berisiko. Jadi kalau ada penguatan sampai 11.90 bisa coba jual dulu Ibu, karena supportnya agak jauh ya di kisaran 1.050 rupiah. Mungkin tunggu di sana untuk bisa masuk kembali di saham Gajah Tunggal. Berikutnya Pak Dedi, saham BBNI seperti apa ya? Banking juga masih nunggu Q2 Pak ya. Iya. Jadi kenapa kok gerakannya sudah mulai lemas? Nah, ini dalam fase sideways ya. Jadi sekarang ada peluang penurunan tapi bertahap, tidak akan terlalu besar hariannya. Jadi ini masih wait and see kalau saya boleh bilang. Coba mungkin tunggu di level 6250, boleh coba mulai masuk kembali. Kalau sekarang kalau ada penurunan tapi bertahap seperti ini biasanya akan panjang ya. Jadi untuk trading juga susah, nggak bisa apa-apain. Lebih kami sarankan untuk wait and see saja, tidak untuk masuk dulu di saham BBNI.
Jika sudah ada kadung barang di atas, kalau masih ada peluru bisa coba nanti averaging down di area supportnya, mungkin di kisaran 62 hingga 6150. Namun jika sudah kadung nyangkut di atas, coba bisa di-trade sebagian dan tunggu di area support untuk kembali akumulasi nantinya. Tapi kalau kita lihat Bollinger Band-nya udah menyempit gitu ya. Biasanya kan kalau kita lihat yang di sebelum-sebelumnya Bollinger Band menyempit, kalau kebuka langsung naik gitu. Nah, ini menyempit namun sudah mulai arahnya agak ke bawah, Pak. Kalau kita lihat yang band bawahnya ini sudah menurun dan band atas juga menurun, tapi slope kemiringan lebih besar yang band bawah. Jadi mungkin akan melebar tapi arahnya ke bawah, di mana itu adalah tanda-tanda saham itu menjadi bearish atau downtrend kembali. Jadi akan cukup panjang tampaknya periode downtrendnya di saham BBNI. Tunggu sampai ya, hati-hati. Nanti jika ada rilis menjelang Q2 dan kalau kan perbankan ada bulanan Pak ya, bisa dilihat di data OJK itu tiap bulan bank akan rilis, kita bisa lihat tracking kinerja bulanan gimana. Jika ada pembalikan arah atau mungkin berita arti NPL berkurang atau gimana, bisa boleh akumulasi. Jadi menjelang laporan keuangan Q2 di bulan Juli ya Pak ya. Mungkin sebentar lagi sudah bisa mulai akumulasi di BBNI. Demikian Pak Dedi. Lalu Pak Piong, saham Tram dan Dewa. Oke, lama nggak kedengeran saham Tram. Ya, masih belum ada tanda-tanda kehidupan Pak. Tapi kalau belum ada barang, jangan masuk dulu. Kalau saham Tram mungkin kalau ada kenaikan signifikan baik dari harga maupun volume seperti kita lihat di bulan Januari lalu seperti ini nih, boleh diikutin, namun tetap one day trade saja, tidak untuk di hold. Dan kalau ada barang ya tidak bisa kemana-mana Pak, tunggu sampai ada tarikan seperti ini baru bisa ditarikan kembali di saham Tram dan Dewa. Dewanya juga masih belum bangun, ini kita lihat masih cenderung sideways. Tapi kalau lihat dari MACD, kalau kita pure technician ya, MACD ini mulai beranjak naik, jadi mungkin akan ada react technical rebound mungkin sampai ke level 59 hingga 61 rupiah gerakannya dari harga 51 ini. Jadi spekulasi saja di 50, mungkin kalau ingin coba-coba boleh sampai ke 961 bisa dijual kembali. Demikian Pak Piong. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Jasa ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jika masih ada yang ingin tanyakan bisa coba di lewat email kita research@philip.co.id. Kami akan cukupkan Philip Capital edisi hari Senin ini. Kita jumpa lagi esok hari Selasa tanggal 13 Juni 2017. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.